Inilah 10 sunnah setelah akad nikah. Sebelum lanjut, subscribe dulu. Semoga yang subscribe hajatmu terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Menikah merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang langsung dalam Al-Quran. Setelah melaksanakan akad nikah, terdapat beberapa sunnah yang bisa dilakukan oleh pengantin baru. Apa saja? Sebelum membahas sunnah-sunnah setelah akad nikah, perlu diketahui pentingnya bagi seorang muslim untuk menikah. Hal tersebut dikarenakan menikah merupakan ibadah yang dilakukan oleh hamba yang bertakwa. Keterangan ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 1 yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Mengutip buku Menjadi Suami dan Ayah, hit oleh Haikal Hasan Baras, berikut 10 sunnah yang bisa dilakukan pengantin baru setelah akad nikah dan semuanya wajib kamu ketahui, jadi jangan di-skip ya. Pertama, mendoakan keberkahan pasangan. Setelah melangsungkan akad nikah, terdapat doa yang bisa dibacakan kepada pengantin baru. Berikut doanya. Artinya, semoga Allah menganugerahkan berkah kepadamu, semoga Allah menganugerahkan berkah atasmu, dan semoga Dia menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kedua, meletakkan tangan di atas ubun-ubun istri. Hal ini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada suami untuk meletakkan tangan kanannya di atas ubun-ubun istri, kemudian mendoakannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kamu menikahi perempuan atau membeli budak, peganglah ubun-ubunnya, lalu bacalah Bismillah, serta doakanlah dengan doa berkah, seraya mengucapkan, ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiat yang dia bawa, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan tabiat yang dia bawa. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, mengadakan walimah atau resepsi. Anjuran melakukan resepsi ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat berikut. Ketika Abdurrahman bin Auf tiba di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi al-Ansari. Kemudian, Sa'ad menawarkan untuk membagi dua di antara dua istri dan hartanya. Lantas, Abdurrahman bin Auf berkata, semoga Allah memberkahimu pada keluarga dan hartamu. Beritahukanlah pasarnya kepadaku. Kemudian, dia berjualan dan mendapat keuntungan dari berdagang minyak samin dan keju. Setelah beberapa hari, Rasulullah melihatnya dalam keadaan mengenakan baju dan wewangian. Rasulullah bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu, wahai Abdurrahman? Abdurrahman menjawab, aku telah menikah dengan seorang perempuan Ansyar. Beliau bertanya lagi, berapa jumlah mahar yang kamu berikan kepadanya? Kemudian, beliau bersabda, adakanlah walimah resepsi, sekalipun hanya dengan seekor kambing. Hadis riwayat Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Keempat, memberi salam sebelum masuk kamar. Dalam sebuah hadis dengan sanad Hasan Syahih, dikatakan, Ummu Salamah R.A. berkata bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya dan beliau hendak menggaulinya, beliau mengucapkan salam terlebih dahulu. Hadis riwayat Abu Syai. Kelima, bersiwak. Dari Al-Mikdam bin Syuraih dari ayahnya, ia berkata, aku bertanya kepada Aisyah, dengan tindakan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai jika masuk ke rumahnya? Dia menjawab, dengan bersiwak. Hadis riwayat Muslim. Keenam,
Melakukan sholat sunnah bersama istri. Abu Said Maula R.A. mengisahkan bahwa dia pernah mengadakan syukuran pernikahan ketika masih menjadi budak. Abu Said Maula R.A. mengundang beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Dzar, Abdullah bin Mas'ud R.A., dan Hudzaifah R.A. Lalu ia mengatakan bahwa para sahabat tersebut membimbingnya dan mengatakan, "Jika istrimu masuk menemuimu, sholatlah 2 rakaat, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindunglah kepadanya dari keburukan istrimu. Setelah itu, urusannya terserah kamu dan istrimu." Ketujuh, bersikap lembut kepada istri. Dari Asma binti Yazid R.A., ia berkata, "Aku merias Aisyah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, aku mendatangi dan memanggil beliau agar menghadiahkan sesuatu kepada Aisyah. Beliau pun datang lalu duduk di samping Aisyah. Ketika itu, Rasulullah diberikan segelas susu. Setelah beliau minum, gelas itu beliau berikan kepada Aisyah. Namun, Aisyah menundukkan kepalanya dan malu-malu. Aku menegur Aisyah dan berkata kepadanya, 'Ambillah gelas itu dari tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.' Akhirnya, Aisyah meraih gelas itu dan meminum isinya sedikit. Hadis riwayat Ahmad. Kedelapan, melakukan pemanasan. Pemanasan dilakukan untuk membuat istri tidak merasa takut untuk melakukan jima. Karena takut akan rasa sakit, seorang suami harus membelai terlebih dahulu sang istri, bahkan membuatnya tenang dan merasa nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Janganlah salah, seorang di antara kalian menggauli istrinya seperti hewan. Hendaklah dia terlebih dahulu memberikan pendahuluan, yakni ciuman dan cumbu rayu." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kesembilan, berdoa sebelum berjima. Berdoa merupakan salah satu adab yang harus dilakukan sebelum berhubungan suami istri. Adapun doa sebelum jima adalah sebagai berikut. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, "Ya Allah, jauhkanlah kami dari gangguan setan, dan jauhkanlah setan dari rezeki bayi yang Engkau anugerahkan kepada kami." Hadis riwayat Bukhari. Kesepuluh, tidak membocorkan rahasia ranjang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya, di antara seburuk-buruk tempat manusia di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang bersenang-senang bersetubuh dengan istrinya. Demikian pula sebaliknya, lalu menyebarkan rahasia mereka berdua." Hadis riwayat Muslim. Itulah beberapa sunnah yang bisa dilakukan calon pengantin setelah melaksanakan akad nikah. Semoga yang nonton dan subscribe channel ini semua hajat dan tujuan dikabulkan oleh Allah SWT. Amin.